Oke, lo what's up guys, kembali lagi dengan channel aku Nasladen. Kali ini aku mau ngevlog lagi. Katanya sih ada kepala desanya sama warga Kampung Lio di sini, di tempat curug ini, dan aku mau bertanya-tanya tentang sejarah asal mula dibangunnya Curug Kecapi. Oke guys, mau tahu? Kita ikuti aja ya. Oke, let's go. Oke guys, ini dia ke Bapak Kepala Desa, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Gini, Pak. Saya kan di sini mau ngevlog ya. Ya. Mau ngevlog tentang Curug Kecapi ini. Tapi saya kurang tahu gitu sejarah tentang Curug Kecapi ini. Gimana sih, Pak? Bisa kita jadi ngobrol di sini di Gajung. Oke. Oh ya, bagus sekali ya kita ini. ngobrol di sini aja. Iya, oke. Iya. Oke, Pak. Jadi gini, Pak, kan saya ngevlog di sini ya, mau tahu gitu cerita tentang sejarahnya, tentang sejarah Curug Kecapi. Gimana sih awal mulanya gitu, Pak? Jadi awal mulanya gini, kita ngobrol santai aja ya. Iya. Jadi pas saya jadi kepala desa, kebetulan waktu itu bulan 12 kita akhir tahun lah waktu itu, karena saya selaku kepala desa pelantikan tanggal 12. Habis pelantikan kita masuk ke desa, ya hampir seminggu lah waktu itu di desa. Iya. Jadi kita tanya-tanya masalah potensi yang ada di desa Cibitung. Kenapa saya tanya-tanya ke staf saya? Karena saya sendiri walaupun saya warga Cibitung, tadinya kita banyak di luar daerah, kita bisnis juga antara Sukabumi kota ke Jakarta dan kota-kota lainnya. Jadi untuk potensi yang ada di desa Cibitung, saya juga kan kurang memahami, kurang paham ada apa kiranya yang bisa digali untuk kemajuan ekonomi terutama. Ternyata saya tanya kepada staf saya, ada Pak katanya ini curug yang namanya Curug Nanggung, Curug Ciung Wanara, juga Curug Kecapi. Nah di situ kita sambil jalan ya. Oke ya, Pak, sambil lihat-lihat juga ya, gitu. Boleh. Jadi waktu itu kita kunjungan pertama ke sini, kita survei lokasi dengan staf desa, kalau tidak salah 4 orang. Ya waktu itu jalan belum terbentuk seperti ini ya. Oh iya. Ini masih ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang hampir di atas kepala saya. Belum ada terbentuk jalan seperti ini. Cuman ada jalan setapak, itu pun jalannya masih nggak terarah. Ada yang lewat sana, ada yang lewat sini. Nah. Oh iya, Pak, saya mau bertanya dulu sedikit. Kan ini kan udah ada seperti ini kan, jalan udah ada, terus lapangan parkir ini, terus ada apa ini namanya? Ya gapura lah. Iya, ada gapura ya, dan sebagainya gitu. Ya, petunjuk, ada itu juga tempat untuk santai parkir. Ya, santai. Itu saya mau tanya, itu kira-kira itu dananya itu dana apa gitu, dana dari mana gitu? Jadi untuk anggaran dari pemerintah itu, baik dana desa ataupun lintas sektoral, itu belum masuk ya, belum ada masuk sepeser pun ke wana wisata ini. Contoh seperti ini ada petunjuk ya. Ini petunjuk, alhamdulillah kita ini kemarin kedatangan mahasiswa dari UIN Bandung juga UIN Jakarta. Dia ke desa, terus ngobrol sama saya, Pak, katanya di Bapak saya dengar, karena saya buka di YouTube, mungkin dia buka di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Ya, soalnya lagi viral. Curug Kecapi katanya. Saya pengen kunjungan ke sana sekaligus saya mau praktek KKN. Jadi alhamdulillah mereka ini hampir 1 minggu tinggal di desa Cibitung. Alhamdulillah dia udah bikin. Oh ini jadi dari ini mahasiswa. Oh ya, ini dari mahasiswa gitu ya. Mahasiswa UIN Bandung sama UIN Jakarta, jadi digabung itu. Oh ya. Ya, terus kalau untuk jalan ini kebetulan ini swadaya masyarakat Kampung Lio yang notabene ini masih desa Cibitung. Alhamdulillah ini warga masyarakat, remaja masjid, para pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama di sini alhamdulillah mendukung program saya selaku kepala desa. Ya alhamdulillah ini hasil kerja bakti gotong royong lah gitu. Oh berarti saling mendukung gitu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kami dari desa, saya selaku kepala desa dibantu sama para pengusaha
donaturan lah untuk beli konsumsi, kita beli peralatan seadanya gitu ya. Oh, berarti sampai terbentuk jalan iya, seperti ini. Berarti Ya, ini masih dana pribadi gitu dana ya. pribadi dan swadaya masyarakat. Hmm. Ini kalau hari Sabtu Minggu kebetulan di sini banyak yang jualan ya, Iya. jualan makanan, Oh, iya. snack, Hmm. ini ada. Iya, ada gerobaknya juga Ya, ya. tapi Iya, iya. kalau hari biasa kemungkinan karena ini tempat wisatanya belum Ya, belum lengkap betul lah ya, gitu ya. benar. Fasilitasnya belum lengkap Hmm. karena ini dibukanya baru sebulan setengah lah. Oh, Sebulan iya. setengah kita buka Iya. jalan tadi yang udah saya ceritakan tadi. Ya. Karena dulu ini hutan belantara, lihat tubuh ilalangnya kayak seperti itu bahkan lebih. Hmm. Nah, sekarang kan udah agak bersih ya, udah agak Iya. bersih. Ya terus lihat di bawah ada itu yang kerja. Hmm. Terus itu anak lokal, anak kampung Lio Desa Cibitung. Oh iya guys. Alhamdulillah juga di sana ada itu kayaknya itu anggota BPD. Ya, saya lihat anggota BPD ada tuh. Ya, kebetulan dia lagi ngopi kayaknya ada yang dagang yang jualan di sana. Iya. Kita ke Oh, bawah. iya. Kalau ini Hmm. ini gubuk yang punya tanah. Oh iya. Yang punya tanah ini belum kita pindahin karena satu belum ada anggaran dari bantuan dari pemerintah. Juga ini kemungkinan kedepannya akan dipindah ke sebelah sana. Juga pasti nanti direnovasi sedemikian mungkin supaya terlihat bagus lah gitu. Hmm. Nah, ini sama petunjuk-petunjuk juga. Oh, ini buatan dari anak-anak mahasiswa dari UIN ya. Hmm. Ini kan udah ada tersedia meja-meja yang dibuat dari bambu ya, bambu hitam. Ini yang bikin anak-anak kampung sini dibantu sama pemuda Karang Taruna juga staf desa. Nah ini semua kita beli paku, beli bambu dan sebagainya belum menggunakan anggaran dari pemerintah. Oh iya. Ini masih swadaya lah, swadaya masyarakat kita patungan sama para pengusaha Kampung Lio juga. Bantu dari ada pengunjung yang alhamdulillah dia kemarin bikin acara di sini, terus ngasih uang keamanan, uang kebersihan kita belikan buat beli paku, beli tali dan sebagainya. Oh iya. Nah, di situ kan ada ditulis wahana wisata alam Curug Kacapi dan Goa Mayang Sari ya. Oh, kalau iya. Curug Kacapinya sebelah sana itu mungkin airnya agak mengecil karena musim kemarau sekarang ya, udah mulai musim kemarau. Kalau yang disebut Goa Mayang Sari ada di bawah sana. Oh iya. Ya. Boleh kita lihat Pak itu? Oh, boleh. Nah, kita di sini bikin acara. Iya. Oh ya, ini bekas acara apa gitu Pak ini? Acara pembukaan. Jadi kita bikin acara pembukaan, sebetulnya bukan pembukaan secara komersil ya, karena kita di sini kan belum dilengkapi dengan wahana permainan yang lain. Musola pun kita baru bikin pakai bambu ada di atas sana. Oh iya. Terus untuk toilet kita belum ada gitu kan. Nah makanya kemarin kenapa saya mendatangkan Pak Dewan atau Pak Budi Ajar, wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Maksud saya sebetulnya supaya beliau tahu bahkan di Desa Cibitung di Kampung Lio ini ada satu potensi warna wisata alam yang bisa dikembangkan demi untuk menggali sumber ekonomi untuk supaya ekonomi di Desa Cibitung cepat meningkat pesat gitulah. Oh iya, seperti benar dari sekali, desa desa saya Desa Cibitung ini masih namanya desa berkembang. Iya. Kita dari berkembang pengen maju ya, salah satunya kita akan gali potensi alam yaitu warna wisata Curug Kacapi ini. Oh iya. Makanya kemarin kita hadirkan Pak Budi Ajar. Jadi kita minta kepada beliau supaya ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten dan pusat supaya cepat lokasi ini dibangun sama pemerintah seperti Ya. itu. Amin, amin. Ya mari kita ke bawah sana. Oh Nah, ini ada batu raksasa. Iya. Ya. Ini namanya Batu Lawang Sewu. Oh ini namanya Batu Lawang Sewu. Sewu ya. Sewu Batu ya. Lawang Sewu. Ada sejarahnya mungkin ini Pak? Ya ada. Ini ada Batu Lawang Sewu ini. Kenapa disebut Batu Lawang Sewu? Ini kan diambil dari bahasa Jawa ya. Oh iya. Kalau lawang itu kan pintu. Kalau sewu itu 1000. Ya. Berarti kan pintu 1000. Kenapa disebut pintu 1000? Dilihat di sini. Ini banyak batu nempel gini, kalau kita hitung mungkin ribuan bahkan mungkin jutaan kalau sampai sana ya. Jadi kenapa di sini disebut Batu Lawang Sewu?
Dulu sekitar tahun 70-an, mungkin saya sendiri belum lahir, tapi ada juru kunci yang di sini namanya Pak Obon, tapi kayaknya hari ini dia nggak datang ke sini. Dia cerita ke kami selaku kepala desa, dulu di sini sekitar tahun 70-an ada di desa Cibitung ada pertunjukan wayang golek. Nah, di situ ada wanita cantik jadi rebutan di tempat hiburan tersebut. Ya, ternyata didekati sama pemuda yang namanya Pak Adung, ya, tapi sekarang sudah meninggal. Jadi Pak Adung tersebut mendekati wanita itu, ya langsung kenalan. Ya biasalah anak muda mungkin waktu itu kenalan sama perempuan, terus pulangnya minta diantar. Nah, diantar sama Pak Adung tersebut, sampailah ke lokasi ini, yang mungkin secara kasat mata itu Pak Adung melihat ini bukan batu, tapi rumah yang sangat mewah waktu itu. Pak Adung ngobrol-ngobrol sama perempuan cantik, ya, yang cantik waktu itu. Dia berdua ngobrol. Pak Adung waktu itu mau tidur, mau beristirahat. Kata Pak Adung, "Neng, istirahatnya saya boleh di kamar sana." Nah, di sini kan kelihatannya pintu kamar itu ya. Oh, ini sejarahnya begitu ya. Makanya disebut lawang gitu kan. Kalau lawang bahasa Jawa, lawang pintu berarti ya. Nah, jadi kata si perempuan cantik tadi katanya, "Oh Mas, gak usah di kamar lah, di situ aja, di ruang tamu gitu ya, di ruang tamu aja," sambil ngelempar bantal dari kamar. Oh iya. Kamarnya di sini nih. Oh iya. Waktu itu kelihatannya ada gordeng ya. Ya, gordeng hijau, gitu katanya gordeng hijau, tapi dia ngelemparnya dari dalam. Terus Pak Adung ini tidur di sini nih. Pas paginya dia bangun, ternyata tidur di bawah batu ini. Terus biasa kalau mau tidur karena suasana habis nonton agak Gerah mungkin. gerah ya. Terus bajunya dibuka, terus disangkutin di kastok gitu ya. Padahal bukan kastok, padahal batu ini gini. Oh iya. Nyangkut kastok ini. Pas bangun tidur paginya ternyata Pak Adung ini tidur di bawah batu. Oh iya. Nah, disitulah, sampai di situ Pak Adung mungkin bertanya-tanya sama orang-orang tua waktu itu, kok saya dibawa sama perempuan cantik ke sini. Mungkin. Jadi Pak Adung ini bertanya-tanya mungkin dalam hatinya, kenapa kok di sini ada perempuan cantik? Berarti kan perempuan tersebut bukan wanita sesungguhnya, bukan manusia berarti ya. Oh, ini jadi ke alam goib gitu ya, ceritanya itu gitu. Nah, jadi kenapa terus dari itu Pak Adung nanya-nanya ke orang tua, ternyata oh di sini konon kabarnya dulu katanya ya, ini ada dari cerita-cerita orang dulu di sini ada dua jejaka kakak beradik yang mungkin dari keturunan dari kerajaan Pajajaran, ada hubungan asmara dengan satu perempuan. Konon kabarnya seperti itu. Kita sambil jalan lihat duanya. Ya. Jadi perempuan itu namanya Nyimas Kunti Mayangsari, yang keturunan dari Ratu Roro Kidul. Jadi waktu itu semasa dia hidupnya mungkin dia mencintai dua jejaka yang dia tidak tahu, bahkan jejaka itu kakak beradik gitu ya. Dari mungkin keturunan kerajaan Pajajaran waktu itu. Oh, ini zaman dulunya gitu ya. Zaman kerajaan-kerajaannya itu. Itu ya. Jadi Nyimas Kunti Mayangsari ini tidak berjodoh sama dua jejaka itu karena dia keburu ketahuan, bahkan itu kakak beradik, jadi tidak berjodoh. Nah, di situ makanya di sini banyak goa. Ini banyak goa di sini. Ini banyak goa-goa, termasuk yang dinamakan Goa Mayangsari. Ini goanya. Oh iya. Ya, dinamakan Goa Mayangsari. Konon kabarnya dulu Nyimas Mayangsari ini banyak beristirahat di sini. Kalau mau mandi, buka bajunya di sini, mandinya di sana. Ya, seperti itu. Itu yang dinamakan Curug Kacapi itu. Nanti iya. lagi bisa nanti. Ya, nanti kita ke sana, kita tanya. Nah, kita juga. ke sebelah sini dulu ya. Kita sebelah sini dulu. Di sini banyak batu-batu unik. Ya, ini. Tapi ini belum bersih. Ya, belum. Ini ya. Nah, itu juga udah ada gaji motif.
Oh iya ya. Ya ada gazebo. Keren kan itu? Iya. Ini saya selaku kepala desa juga baru ngelihat nih ada ini, karena saya udah kemarin ada hampir 2 minggu nggak kesini karena ada kegiatan PHBI sama PHBN di desa. Jadi pas kesini udah ada gazebo seperti ini. Oh berarti ini kerajinan warga di sini aja gitu ya? Ini kayaknya memang hasil karya kemarin saya tanya-tanya pada anak-anak kampung sini. Ini yang bikin siapa? Ternyata ini punya inisiatif anak kampung Lio sendiri. Oh. Dibantu sama ada anggota BPD, Pak Kadus Sukagali atau Kadus Kampung Lio ya. Oh iya, bagus sekali nih. Ini belum pakai anggaran dari pemerintah. Ini berarti kan suara masyarakat murni gitu ya. Alhamdulillah. Ini yang batu tadi, ini kan dari atasnya ya. Ya. Kalau tadi kita lihat dari bawah. Oke guys, kita tanya Mantap ya. Oke guys, kita tanya. Assalamualaikum. Pak, saya boleh tanya-tanya dikit? Nah, kalau Bapak ini dari kampung sini ya? Dari kampung asli Lio ya? Iya Pak, ini ceritanya mau bikin apa gitu Pak? Nah, ini ceritanya mau bikin perahu buat selfie. Oh iya, ini sangat bagus sekali ya. Ini salah satu tempat rekreasi untuk penambah pengunjung gitu ya. Oh iya, ini kan masih belum ada dana-dana dari pemerintah kan ya? Ini masih dananya itu kerjasama antara pemuda. Oh iya, ini masih dananya itu masih kerjasama antara pemuda gitu ya? Pemuda kampung Lio. Iya. Bagus sekali nih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, dan kita tanya juga ini mau bikin apa gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Daramang. Alhamdulillah. Oh iya Pak, saya mau tanya. Ini Bapak ini dari mana gitu? Dari warga mana? Asli warga Lio. Oh iya, asli warga Rio. Ya. Ini Bapak lagi sedang apa gitu? Mau bikin apa ini? Bikin gapura buat perahu. Oh berarti ini untuk Depannya ya. Oh iya. Oh ini buat tempat gapura ya. Warga kampung Rio semua ini ya? Ya, alhamdulillah. Bakat kerjasamanya bersama Bapak Kades sama staf desa Cibitung nih bisa terlaksanakan walaupun modal sendiri. Iya. Iya Pak. Ya. Lancar ya, doakan semoga lancar ya. Ya amin Pak, amin. Makasih Pak. Ya. Oh ini berarti curug kecapinya itu ini ya Pak? Oh iya betul. Ini kan ada papan nama ya. Wilujeng Sumping, ini Wilujeng Sumping, kalau bahasa Indonesia ini selamat datang. Oh iya. Ini bahasa Sunda asli, bahasa halus. Oh iya. Wilujeng Sumping di Curug Kacapi. Iya. Seperti itu maksudnya. Ini sama, ini yang bikin mahasiswa dari UIN ya. Oh iya. UIN. Terima kasih untuk mahasiswa UIN. Oh iya, terima kasih untuk mahasiswa UIN atas dukungannya, bantuannya mungkin ya. Ini ada petunjuk kedalamannya. Oh ini kedalamannya ini hampir kurang lebih 4 meter ya. Oh berarti lumayan dalam juga ya. Ini untuk anak-anak ini harus hati-hati gitu ya. Ya jadi ini memang variatif ya. Memang kalau di pinggir sini ini dangkal ya paling setengah meter. Tapi kalau pas ujung sana itu tuh pas ujung curugnya itu 4 meter lebih itu. Oh iya. Makanya kalau saya sarankan untuk adik-adik yang belum bisa berenang, jangan berenang ke tengah atau ke pinggir sana karena itu kedalamannya mencapai 4 meter ya, seperti itu. Oh iya.
Ini yang namanya Curug Kacapi ini, Mas. Ya. Oh iya. Oh. Jadi yang uniknya di Curug Kacapi ini, kalau kita perhatikan batu-batunya ini nih. Jadi batu-batu di sini kayak batu alam gitu ya. Kayak batu yang sudah disusun-susun atau digergaji gitu. Tapi sebetulnya ini kan batu asli ciptaan alam yang notabene ini bukan hasil sentuhan manusia gitu. Terus ada histori kenapa curug ini dinamakan Curug Kacapi ya. Jadi gini, konon kabarnya kenapa ini dinamakan Curug Kacapi. Jadi zaman dahulu kala ini kan, bahkan sekarang pun sebelum kami buka, banyak orang bilang di sini itu kadang-kadang suka terdengar suara musik kacapi ya. Musik kacapi, kalau itu kan musik alat Sunda kalau tidak salah, itu musik kacapi itu. Iya, iya. Kadang-kadang selalu terdengar gitu, ada suara musik atau lantunan suara kacapi di sini. Oh iya. Ya. Nah, terus saya juga selaku kepala desa sangat penasaran gitu, Kita tanya ke juru kunci, ke Pak Obon, ini betul tidak di sini suka terdengar alat musik kacapi? Kata Pak Obon membenarkannya, betul katanya, tapi kadang-kadang ya, kadang terdengar, kadang tidak. Itu memang dulunya konon kabarnya, kata Pak Obon, Nyimas Kunti Melayang Sari itu memang kesukaannya memainkan musik kacapi. Jadi dia kalau lagi galau gitu ya, kalau misalkan dia lagi menyendiri, dia suka memainkan musik tersebut. Oh, keinginan Bapak untuk memajukan wisata ini gimana gitu, Pak? Ya, jadi harapan saya ke depan, memang ini kan baru pertama kali mungkin ya, selama berganti-ganti kepala desa di Cibitung, ada yang berani berspekulasi seperti saya, membuka wana wisata alam tersebut. Harapan saya ke depan, kita minta bantuan yang serius dari pemerintah daerah juga pusat, supaya segera menggelontorkan atau membantu anggaran cepat turun ke lokasi ini, yang mana anggaran tersebut kita sangat memerlukan sekali, karena untuk penataan lokasi kita butuh yaitu paving block buat tangga-tangga, juga jalan-jalan, terus untuk yang lainnya pelengkap gitu ya, pelengkap di wana wisata alam. Kalau di sini mungkin kita minta perahu-perahu yang pakai mesin itu ya, buat anak-anak. Terus juga musola, toilet dan sebagainya, juga gazebo-gazebo. Itu harapan saya selaku pemerintah desa. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat segera membantu mempercepat pembangunan wana wisata Curug Kacapi ini yang terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, seperti itu. Oh iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Inilah warga Kampung Yo yang lagi membenahi dan membuat Kampung Yo dan Bapak Kepala Desa.